Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 74, Berkultivasi di Lembah Api Naga. Kau berhasil menghubungi gurumu. Ketika Huang Xiaolong mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Benar sekali, Yang Mulia. Fei Hao tersenyum dan mengiyakan dengan hormat, namun, Tuan masih berada di kerajaan Mohe, dan untuk bergegas ke sini dari kerajaan Mohe akan memerlukan waktu sekitar 10 hari atau lebih. 10 hari, Huang Xiaolong mengangguk pelan. Dia sudah menunggu selama 2 tahun, 10 hari lagi tidak berarti baginya. Yuming akan tiba 10 hari kemudian, dan pada saat itu, Huang Xiaolong bisa mendapatkan informasi tentang lokasi markas besar Asuras Gate darinya. Namun, Huang Xiaolong akan berkultivasi di Lembah Api Naga selama setengah bulan. Dia baru akan keluar setelah setengah bulan setelah masuk ke sana. Oleh karena itu, ketika Yuming tiba, dia harus merepotkannya untuk menunggu beberapa hari sampai dia keluar dari Lembah Api Naga. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong pergi ke alun-alun akademi bersama Fei Hao, sebagian besar pemenang kelas sudah menunggu di sana. Kehadiran Huang Xiaolong tentu saja menarik perhatian mereka, menyebabkan semua siswa menatapnya. Mungkin Xiaolong tidak mengenali murid-murid ini, tetapi tidak diragukan lagi, mereka mengenalinya. Kemarin, selama kompetisi akademi, penampilan Xiaolong paling memukau dan menarik perhatian dari semuanya, bahkan mengalahkan pusat perhatian nomor 1 akademi, Chen Cheng. 12 roh bela diri tingkat atas. Huang Xiaolong selamanya terukir dalam sejarah Kekaisaran Duanren, belum lagi kerajaan Luotong. Di tengah kelompok siswa, berdiri Lu Kai yang kalah dari Huang Xiaolong dan dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat pemuda yang lebih kecil darinya. Lu Kai adalah salah satu dari 14 pemenang kelas tahun pertama, yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih di Lembah Api Naga. Kemarin, setelah kompetisi berakhir, Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu memberi Zhong Yuan surat pengunduran dirinya, menekankan bahwa dia tidak perlu datang ke Cosmic Star Academy lagi. Jangan datang lagi. Zhong Yuan dikeluarkan, dan setelah dikeluarkan, Zhong Yuan berlari ke saudara perempuannya dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu muncul di alun-alun. Ketika mereka berdua tiba, mereka melihat sekeliling kelompok siswa dan mata mereka berbinar-binar seperti bintang ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Sikap mereka berubah dalam sekejap mata, para siswa benar-benar melihat Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu mengembangkan senyum yang mengandung jejak keinginan untuk menyenangkan Huang Xiaolong, bahkan menganggukkan kepala mereka. Melihat kejadian ini, sekelompok siswa merasa iri dan cemburu, termasuk juara umum akademi, Chen Cheng. Bahkan dia tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu. Dan kemudian, Sun Zhang membuka mulutnya dan bertanya, Xiaolong, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Semua orang merasa ingin pingsan. Bahkan Huang Xiaolong terkejut mendengar pertanyaan peduli itu. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Xiong Chu juga berkata kepada Huang Xiaolong sambil menyeringai, kamu masih anak yang sedang tumbuh, kamu harus makan dan tidur dengan baik. Anak Anda sedang tumbuh. Makan dan tidurlah dengan baik. Ketika para murid mendengar ini, mereka makin terdiam menatap Huang Xiaolong, kalau saja rasa iri dan cemburu bisa menyatu dalam bentuk padat, pasti akan mengalir keluar dari mata mereka seperti air. Baiklah, karena semua orang sudah berkumpul, sekarang kami akan membawa kalian semua ke Lembah Api Naga. Sun Zhang membuka mulutnya dan berkata. Ekspresinya berubah serius dan melanjutkan, ingat, setelah masuk ke Lembah Api Naga, jangan berlarian sembarangan. Jangan berkeliaran sembarangan. Hati Huang Xiaolong yang penasaran pun tersulut apakah ada bahaya yang tidak diketahui di Lembah Api Naga. Kemudian, Huang Xiaolong, Lu Kai, dan murid-murid lainnya mengikuti Sun Zhang dan Xiong Chu dan berjalan meninggalkan alun-alun, menuju gunung di belakang akademi. Lembah Api Naga terletak di gunung belakang akademi. Setengah jam kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu membawa para siswa ke sebuah lembah. Di depan lembah itu berdiri sebuah batu besar setinggi 10 meter, di bagian atas batu besar itu, tertulis 3 kata dalam bahasa kuno, Lembah Api Naga. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi, setelah kita memasuki Lembah Api Naga, tidak seorang pun diizinkan untuk bertindak gegabah. Berdiri di depan batu besar yang merupakan pintu masuk ke lembah, Sun Zhang mengingatkan Huang Xiaolong dan siswa lainnya. Kepala mengangguk tanda patuh. Baru setelah melihat ini, Sun Zhang dan Xiong Chu membimbing mereka ke Lembah Api Naga. Tidak yakin apakah itu salah persepsi, tetapi saat dia melangkah ke Lembah Api Naga, roh bela diri naga kembarnya benar-benar bergerak sedetik. Itu hanya sedetik, lalu mereka tetap diam seolah tidak terjadi apa-apa. Karena itu Huang Xiaolong tidak terlalu memikirkannya, dan terus maju bersama murid-murid lainnya. Saat mereka bergerak lebih dalam ke Lembah Api Naga,
Suhu di sekitarnya bertambah panas. Menjelang akhir, Huang Xiaolong merasakan nyeri menusuk di kulitnya karena panas yang tinggi. Sekitar 15 menit berlalu dan Sun Zhang, Xiongchu, Huang Xiaolong dan yang lainnya berhenti di depan mulut gua yang besar. Ketika mereka masuk, luapan suhu yang sangat panas bertiup ke arah mereka. Sekitar 6 hingga 7 meter di dalam gua, kedua sisi dindingnya halus dan rata. Setiap 5 meter, batu terang ditaruh di sisi kiri dan kanan dinding gua, menerangi jalan setapak. Sekitar 100 meter, mereka tiba di depan sebuah pintu batu yang dibuka oleh Sun Zhang, memperlihatkan sebuah ruang batu seluas 10 meter persegi di dalamnya. Di tengah ruang batu tersebut terdapat sebuah susunan bintang berujung 5 dan tidak ada apapun di dalam ruang tersebut. Zhang Yue, masuklah, kata Sun Zhang. Zhang Yue adalah pemenang kelas 1 tahun pertama. Mengikuti instruksi Sun Zhang, Zhang Yue masuk dan duduk di tengah formasi susunan bintang berujung 5. Kemudian, Sun Zhang membawa murid-murid yang tersisa lebih jauh ke dalam gua. Sebelum setiap pintu batu yang mereka temui, baik Sun Zhang atau Xiongchu akan membuka pintu dan salah satu siswa akan diinstruksikan untuk masuk ke dalam. Tak lama kemudian, selain Huang Xiaolong, semua pemenang tahun pertama sudah memasuki ruang batu. Sun Zhang dan Xiongchu tiba di tangga batu dan mereka membawa siswa yang tersisa turun ke tingkat kedua gua. Di lantai 2 bawah, terdapat banyak pintu batu seperti lantai di atasnya dan para pemenang kelas tahun kedua diatur untuk berlatih di sini. Selanjutnya, mereka pergi ke tingkat berikutnya, di mana para pemenang kelas tahun ketiga memasuki ruang batu masing-masing. Terakhir, orang-orang yang tersisa adalah pemenang juara pertama, kedua, ketiga, dan juara pertama secara keseluruhan. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang ditempatkan di ruang-ruang batu di lantai dasar. Sebelum memasuki lembah api naga, Sun Zhang menjelaskan secara singkat tentang logistik ruang batu kepada Huang Xiaolong dan para murid. Semakin dekat ruang batu dengan urat nadi, semakin tinggi dan kuat jumlah serta kemurnian ki api naga yang dapat diserap melalui formasi susunan. Dengan demikian, berkultivasi di tingkat yang lebih rendah akan membawa efek yang lebih besar dan lebih jauh lagi. 4 orang di tingkat keempat dapat tinggal selama setengah bulan atau 15 hari, tetapi para murid yang berkultivasi di tingkat pertama, kedua, dan ketiga hanya diberi waktu 5 hari. Inilah keuntungan terbesar dari memenangi kompetisi kategori tahun ini. Pintu batu itu tertutup setelah Huang Xiaolong masuk, dan dia melangkah ke tengah formasi susunan berbentuk bintang berujung 5 itu dan duduk dalam posisi lotus. Formasi susunan itu bersinar terang saat dia mulai menjalankan taktik Asura. Pada saat berikutnya, roh bela diri naga kembar dalam tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba terbang keluar, melayang di ruang batu dan raungan naga bergema di ruang itu. Ini, apa yang terjadi? Huang Xiaolong tercengang. Roh-roh naga kembar itu berada di luar kendalinya, terbang keluar dari tubuhnya sendiri. Situasi seperti ini adalah yang pertama bagi Xiaolong. Pada saat yang sama, aliran kuat ki api membanjiri ruangan dari tanah di bawah melalui formasi susunan, berubah menjadi banyak naga api kecil yang memenuhi ruang batu dalam rentang beberapa tarikan napas. Seolah-olah Xiaolong sedang duduk di lautan api. Kemudian, kedua naga kembar itu membuka mulut mereka dan melahap naga-naga api kecil ini dan Xiaolong merasakan mereka memasuki tubuhnya dan ia mulai memanas. Saat roh bela dirinya terus menelan ki api yang tak berujung, ki itu mengalir di sepanjang meridian Xiaolong, daging, tulang, dan seluruh bagian tubuhnya dan ki pertempurannya melonjak dalam meridiannya pada saat yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Xiaolong semakin terkejut. Naga kembar itu benar-benar mengebor tanah seolah-olah ada sesuatu di sana yang menarik mereka untuk pergi ke bawah lembah api naga.